Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Palevi. Saya dari Universitas Muhammad di Fakultas Teknik Sistem Informasi, di Prodi Sistem Informasi. Kali ini di mata kuliah Adopsi Teknologi Informasi, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu model TAM, DTPB, dan UTA-UT. Langsung saja. Model TAM atau Teknologi Acceptance Model. TAM ini merupakan model yang mengaitkan antara keyakinan kognitif dengan sikap dan perilaku individual terhadap penerimaan teknologi. TAM kemudian akan digunakan untuk menerangkan perilaku penerimaan individu terhadap teknologi informasi, yang menyimpulkan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan itu adalah penentu utama penggunaan teknologi. Konstruk model TAM seperti ini. Seperti yang dijelaskan di definisinya, persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan itu sangat berpengaruh, itu menjadi penentu penggunaan teknologi. Kita di sini perceived usefulness dan perceived usability saling terhubung. Nah, di sini akan sangat berpengaruh terhadap penggunaan teknologi seperti behavioral intention of use. Untuk sikap itu jika kita mendapatkan teknologi ini susah dan sulit dipahami, maka kita akan harus menyikapi dan mengetahui apa kegunaannya, dan akan nanti mengetahui kegunaannya itu buat apa, dan nanti menghasilkan penggunaan sistem ini secara nyata. Nah, contohnya itu saya ambil dari jurnal dengan judul Penilaian Penerimaan Teknologi E-Learning Pemrograman Berbasis Gamification dengan metode Teknologi Acceptance Model atau TAM. Tujuan jurnalnya itu memvalidasi model TAM yang diterapkan pada e-learning berbasis gamification ini. Dalam penelitian ini e-learningnya bernama Codemania. Nah, metodologi yang digunakan ada 4. Yang pertama, penyusunan instrumen. Yang kedua, socialization in learning gamification. Yang ketiga, pengambilan data. Dan yang keempat, analisis jalur. Nah, dari hasil metodologi ini dapat disimpulkan yaitu empat analisis ini faktor sosial, pengaruh sosial dan pengaruh kesenangan, persepsi kesenangan berkontribusi terhadap niatan dalam penggunaan. Nah, secara garis besar penggunaan teknologi ini dapat diterima mahasiswa karena mahasiswa merasa senang dengan elemen gamification yang ada. Contoh salah satu faktor yang berpengaruh itu yaitu mahasiswa dapat menentang satu sama lain secara peringkat dan poin pengalaman yang didapatkan dari mengerjakan soal yang diberikan. Itu adalah model TAM secara singkatnya. Nah, selanjutnya model DTPB. DTPB ini apa? DTPB atau Decomposite of Theory Planet Behavior. Lebih jelasnya, ini DTPB ini cuma pengembangan lebih lanjut terkait Theory of Planet Behavior atau TPB, di mana TPB sendiri merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu terhadap teknologi ataupun sistem. Konstruknya seperti ini. Dapat dibilang kan ini namanya ini pengembangan lebih lanjut dari TPB. Nah, di attitude, subjective norm, dan persepsi kontrol, pengaruh kontrol, ini ada di belakangnya ini tambahan. Di sikap terdapat persepsi kegunaan, persepsi kemudahan dalam menggunakan, dan kompatibilitas di dalam konstruk sikap ini. Nah, di dalam konstruk subjektif norm terdapat namanya itu norma impersonal, dan di persepsi kontrol perilaku terdapat di norma di konstruk persepsi kontrol perilaku terdapat keyakinan dan
kondisi fasilitas yang akan berpengaruh terhadap minat dalam penggunaan dan perilaku dalam penggunaan sistem atau teknologi tersebut. Contohnya saya ambil dari jurnal determinan perilaku nasabah penggunaan mobile banking. Itu penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel persepsi kontrol perilaku ini tidak berpengaruh secara langsung dalam penggunaan mobile banking melalui minat dan dalam menggunakan sebagai variabel mediasi. Metodenya ini adalah survei, yang dimana nanti survei disebut akan dianalisa. Nah, hasil dari survei tersebut, hasil dari metode itu dihasilkan bahwa tidak adanya pengaruh pada sikap terhadap minat. Sikap mengindikasikan bahwa nasabah mempunyai hasil yang positif terhadap pelayanan penggunaan mobile banking, sehingga mendorong munculnya minat mereka untuk menggunakan layanan mobile banking tersebut. Selanjutnya, model UTA-UT. UTA-UT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. UTA-UT ini adalah penggabungan 8 teori yang sudah terkemuka. Contohnya itu TRA, TAM, MM, TPB, MPTU, dan IDT dan SCT. Tujuan dari UTA-UT ini adalah membantu organisasi untuk memahami bagaimana pengguna bereaksi terhadap pengenalan teknologi yang baru. Nah, konstruknya ini seperti ini. Ada 4 konstruk utama, yaitu ekspektasi performa, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi fasilitas. Yang di bawahnya ini ada yang disebut moderator yang akan sangat berpengaruh terhadap 4 konstruk yang di atas. Bisa dilihat gender, age, experience ini berpengaruh di lebih dari satu konstruk, sementara voluntaries of use hanya berpengaruh ke satu konstruk. Karena voluntaries of use ini adalah sukarelawan dari luar atau disebut beta tester. Contohnya itu saya ambil dari jurnal penerapan model UTA-UT dalam untuk memahami penerimaan penggunaan e-learning management system studi kasus di Sanata Dharma University. Tujuan ini memudahkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan dosen kapanpun dan dimanapun menggunakan LMS atau Learning Management System. Metode yang digunakan itu singkatan dari konstruk UTA-UT sendiri. Hasilnya menjelaskan bahwa alat yang berguna untuk menjelaskan penerimaan mahasiswa Universitas Sanata Dharma, hasil analisa deskriptif memperlihatkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat performa dari 4 konstruk utama tersebut, dan use of behavior yang tergolong tinggi. Sementara tingkat behavioral intention sebagian besar responden tergolong sedang. Berarti sistem e-learning ini sangat positif terkait terhadap mahasiswa dari Universitas Sanata Dharma. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.